Teman-teman, perkenalkan nama aku Neila Jati dengan NIM 3333240054. Di sini aku ingin menjelaskan sedikit tentang metode transportasi tutorial penelitian operasional 1 dengan contoh soal yang seperti ini. Perusahaan Green Grow merupakan produsen pupuk organik yang memiliki 3 pabrik utama yang terletak di Bandung, Solo, dan juga Kediri. Ketiga pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta, yang masing-masing membutuhkan 100 ton, 120 ton, 150 ton, dan juga 160 ton pupuk. Nah, biaya distribusi per ton itu dalam satuannya itu Rp1.000 dari pabrik ke masing-masing wilayah pertanian. Di sini ada tabelnya yang dimana kawasan pertanian yang ingin dikirim adalah dari Jember, Blitar, Semarang, juga Jogja. Pabriknya itu sumbernya itu dari Bandung, Solo, dan juga Kediri. Jadi sumbernya itu 3 dan yang mau dikirim itu ada 4. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Selesaikan menggunakan metode transportasi dengan software Microsoft Excel, POM-QM, atau RStudio. Nah, jadi di sini kita mau menentukan biaya pengiriman agar seminimal mungkin. Jadi kita langsung aja ke ininya, soalnya. Kalau gitu ini dihapus aja dulu deh. Kita dari awal aja. Nah, di sini itu kan ini sama aja masukinnya dari yang tabel ini teman-teman. Dari tabel yang ada di contoh soal. Nah, kalau yang kapasitas itu kita masukin dari yang ini. Karena di sini ada tulisan memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda. Nah, sedangkan demand ini didapat dari masing-masing membutuhkan 100, 120, 160, dan 160. Jadi kita langsung aja hitung. Di sini kita mau nentuin apakah jumlah demand dan kapasitas ini sama. Kalau sama berarti langsung valid dan kita bisa langsung hitung tabel bawahnya. Kalau nggak sama kita harus tambahin dummy dengan rumus if tab sum dari demand tutup kurung sama dengan sum kapasitas, maka oke. Dan kalau misalkan nggak sama itu berarti tambah dummy. Nah, di sini itu hasilnya ternyata oke, berarti kita tidak perlu menambahkan dummy. Berarti langsung aja ke sini ke tabel yang kedua itu kita pertama cari dari kapasitas dulu. Cara nyari kapasitas itu kita pakai rumus sum terus kita drag aja nih yang Bandung dari Jember sampai Jogja. Nah, kalau udah langsung di drag aja ke bawah. Sama cari demandnya juga sama pakai sum. Tapi kita totalin yang ini, yang Jember. Nah, coba 0. Coba aja drag ke samping. Nah, cara nyari apa namanya? Yang kosong-kosong ini gimana? Oh ya, kita cari ini dulu. Sum produk. Kita pakai rumus sum produk untuk mencari biaya minimumnya. Yang dimana sum produk itu pertama kita masukin ini dulu. Koma. Nah, terus cara nyari yang ininya adalah dengan menggunakan solver. Tutup ya.
nih, tertutup lah. Nah, di sini tuh udah ada pilihan-pilihan kolomnya. Kita reset aja. Nah, untuk mengisi yang set objektif ini, kita isi yang biaya minimum ini. Tujuannya kan kita mau mencari biaya minimumnya, makanya kita set objektif di sini. Terus kita mau mencari biaya yang minimal, makanya kita ubah to-nya tuh minimal. Changing variable cells-nya itu yang mau kita ubah datanya, yang mau kita isikan berarti tabel yang ini. Nah, terus kita isi subject to the constraint ya. Kita pilih add. Pilih add. Terus reference itu yang pertama kita pilih demand yang ini. Demand yang tabel pertama ubah ke sama dengan demand yang kedua. Terus kita add lagi, berarti yang kedua adalah kapasitas. Constraint-nya berarti yang kapasitas ini. Oke. Metodenya itu kita pakai yang simplex LP terus solve. Oke. Nah, ini langsung muncul nih teman-teman, dimana Bandung, produksi dari pabrik Bandung dikirim ke Jember itu total 100. Yang pabrik Solo ke Blitar itu harus mengirimkan 90. Terus pabrik Solo ke Jogja itu mengirimkan 60. Bandung juga tadi ke Jogja itu 100. Terus pabrik Kediri itu ke Blitar 30 dan ke Semarang 150. Dengan kapasitas tadi ini 200, 150, 180 dengan demand yang sesuai juga 100, 120 dan 160. Dan biaya minimum untuk transport ini sebesar 30.750. Nah, kita langsung ke software yang kedua yang diminta itu adalah POM-QM. Wait ya. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke POM-QM-nya. Yang dimana pertama itu kalau teman-teman masih awal banget, masih kosong, itu pilih di sini yang metode yang ini nih, modul, terus pilih yang transportation. Nah, terus dipilih kan ada dua pilihannya. Yang pertama tuh kayak subjeknya itu 3 dan constraint-nya itu 4. Jadi subjek itu untuk yang ini, Bandung, Solo, Kediri. Dan constraint-nya itu untuk yang Jember, Blitar, Semarang, dan Jogja. Nah, ini tuh nilainya sama semua sama yang di tabel Excel yang awal. Ya, teman-teman. Jadi bisa di copy paste aja. Nah, ini kalau udah seperti ini, tinggal kita solve. Nah, tinggal di solve. Jadi totalnya sama dari pabrik Bandung untuk mengirimkan ke dua kota yaitu Jember dan juga Yogyakarta dengan masing-masing 100. Yang Solo itu mengirimkan ke Blitar dan Jogja, di mana Blitar itu 90, Jogja 60. Dan Kediri itu mengirimkan ke Blitar juga Semarang, di mana Blitar 30, Semarang itu 150, dengan biaya minimalnya itu sama aja 30.750. Terus kita ke software yang ketiga yaitu menggunakan RStudio. Nah, di sini kita udah masuk ke software yang ketiga yaitu RStudio, yang dimana di sini udah ada runningan, udah ada sintaksnya teman-teman. Yang pasti di sini harus masukin install dan aktifkan package dulu agar codingan-codingan di bawah, sintaks-sintaks di bawah yang ingin kita gunakan itu terinstall dan bisa digunakan. Pertama kita install package dulu. Ini kenapa kecil banget nih? Nah, setelah terinstall, kita panggil library-nya menggunakan lpsolve agar bisa dimasukkan data-datanya biar bisa disimpan dan kita gunakan. Nah, ini udah di running.
Terus yang pertama itu memasukkan data biaya pengiriman pupuk organik dalam satuan rupiah per ton. Ton per rupiah nggak sih harusnya? Ton per rupiah. Yang dimana di sini kita ingin berbentuk tabel seperti matriks. Jadi di sini kita gunakan codingannya yaitu cost karena dia bentuk harga sama dengan matriks C55, 60, 70, 65 ini sesuai data yang tadi ada di Excel juga ya teman-teman, sama POMKIAM itu sama. Dengan jumlah barisnya itu 3 dan ke sampingnya itu 4. Jadi di sini n row-nya 3. Langsung aja kita running. Nah, jadinya gini teman-teman hasilnya. Tuh, 55, 70, 60 kan rapi ya. Nah, di sini ada tahap selanjutnya itu memasukkan data demand dan kapasitas. Yang dimana tadi itu demandnya itu ada 100, 120, 150, juga 160. Dan kapasitasnya itu 200, 150, dan juga 180. Jadi di R ini kita masukin kapasitasnya dulu, makanya di sini ada 200, 150, juga 180. Lalu yang di C-nya ini baru kita masukin data demand-nya. Yang dimana kalau row ini tanda sama dengannya ini kenapa ada 3? Karena dia menyesuaikan data yang ada di sininya teman-teman. Kalau misalkan gak sesuai nanti dia tinggal bakal bisa di running. Makanya di sini harus teliti. Kalau 4, 4, kalau 3, 3. Langsung aja kita blok dan kita running. Nah, ini datanya udah masuk. Terus kita ingin menampilkan hasil dari semua hitungan kita, juga biaya minimal yang didapat itu berapa. Langsung aja. Nah, di sini tertera hasilnya teman-teman. Dia sukses. The objective function is 30.750, dimana hasilnya itu sama ya teman-teman, sama yang didapat di Excel maupun di POMKIAM tadi. Dengan jumlah pengiriman juga sama nih, ada 100 sama 100. Tadi itu Bandung yang pabrik pertama. Yang kedua itu ada 90 sama 60, 30 sama 150 gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.